Bapak Ibu sekalian, bahwa virus yang baru ini hampir sama dengan virus Hokolera. Kalau di sini barangkali juga Hokolera tidak. Kalau kita di wilayah timur, saya kemarin bulan Maret itu, Bapak Ibu sekalian, kita di Bola itu hampir 100 ekor mati karena Hokolera. Dengan adanya virus Afrikan ini hampir sama dia punya gejala klinisnya. Demamnya tinggi, diare, setelah itu tidak lama besok tumbang. Jadi perbedaan antara Hokolera dengan virus Afrika ini hampir sama persis. Yang bisa kita ketahui itu nanti gejala klinis dalam pemeriksaan di laboratorium. Itu baru bisa tahu. Tetapi dia punya persamaan penyakit virus ini hampir sama. Jadi itu yang Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik, jaga baik-baik. Karena kita punya babi ini mahal. Baru dia punya angka kematian itu tinggi 100%. Dalam kandang ada 10 ekor, 1 ekor kena, semua tuh kena besok lusa mati semua. Jadi itu yang Bapak perhatikan baik-baik. Jadi mulai sekarang ini, yang perlu kita jaga sekarang itu penularannya itu kontak langsung antara kita dengan babi. Kita masuk di kandang sini, sebentar kita keluar, kita ke kandang sebelah, sebelah juga kena. Itu kontak langsung, kita pegang atau urus kasih makan dia ini itu. Setelah itu kita pindah ke sebelah sana, kandang sebelah. Nah babi di sana kena lagi. Bah, itu berarti kita masuk kandang, kasih bersihin itu habis, kita juga cuci kaki tangan bersih dulu baru bisa masuk ke sebelah. Itu kontak langsung antara kita dengan babi. Dari sebelah ke sebelah. Setelah itu yang berikut itu serangga juga bisa membantu untuk mengantarkan virus ini ke babi. Setelah itu pakaian yang kita pakai itu sebaiknya dalam hasil kegiatan kita kerja habis itu pakaian itu kita langsung cuci. Hampir sama dengan corona. Corona kalau kita jalan ke sana kemari pulang itu pakaian yang kita pakai harus kita langsung rendam dan cuci. Jangan disimpan lagi karena itu bisa ada virus yang melengket atau apa di pakaian itu. Yang berikut tentang peralatan juga, peralatan kandang, tempat makan dan tempat minum itu juga harus disterilkan atau dibersihkan setiap pagi. Dan juga Bapak Ibu perhatikan bahwa apabila kita punya babi itu sakit, paling tidak kita di sini harus bisa melaporkan ke teman kita penyuluh atau kepala BPP di Magepanda atau petugas Poskeswan. Kita di sini Pak Andis ya? Paroi. Paroi. Ingat, nanti kalau Paroi datang, Polsek di kelurahan deh. Polsek di kelurahan. Oh berarti Paroi. Paroi. Ada yang baru lagi. Ingat Paroi itu nanti tolong kalau minta nomor HP-nya di teman-teman ini. Jadi apabila kita punya babi itu sakit, langsung kontak dia datang. Harus ada pemeriksaan 1 kali 24 jam. Ingat, jangan sampai kita kontak sekarang 2-3 hari kemudian baru dia datang. Pas 2-3 hari kita punya babi sudah mati. Jadi kita harus gesit, lapor ke penyuluh atau lapor ke Pak Roy tadi, usahakan cepat sebelum 1 kali 24 jam. Ingat, pagi ini atau sore ini berarti sampai besok sore waktunya itu. Kalau sudah lewat 2-3 hari, babi mati pas dia datang ya percuma, sama saja. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik. Yang berikut kalau babi itu mati, paling tidak kita juga harus lapor ke petugas dulu. Dia datang periksa dulu. Apakah babi kita ini kena Hokolera atau virus Afrika? Kalau kena virus berarti babi ini harus dikubur, tidak boleh dimakan. Berarti harus ada pemeriksaan dulu. Jangan sampai kita makan kita lagi yang kena ini penyakit ini. Setelah itu untuk sementara ini Bapak Ibu sekalian, kita ada penyakit babi ini. Harga babi di pasar itu murah. Dengan murah ini jangan sampai Bapak orang terlena membeli. Karena kita baru-baru di wilayah timur itu, karena babi di pasar murah, mereka beli. Akhirnya babi dibawa ke kampung, di kampung sana babi dong pada sakit semua. Nah ini yang kita juga khawatirkan, apakah sudah kena ini virus Afrika atau Hokolera, itu yang ditakutkan. Jadi sekarang untuk jual babi juga Bapak Ibu hati-hati, perhatikan jangan dulu jual beli. Karena kita jual murah tuh, kadang-kadang ada yang cepat ambil, ada juga yang takut. Gitu. Setelah itu menyangkut isolasi. Kalau kita punya babi itu ada yang sakit atau apa, kita harus pisahkan. Dia sendiri tempatnya. Jangan bergabung ke kandang yang sama. Karena virus ini juga cepat sekali dia punya penyebarannya.
Jadi dia dipisahkan, taruhlah agak sedikit jauh, paling tidak sekitar 10 meter daripada tempat yang berkumpulnya babi. Ya, babi kita kumpul di sini, berarti kita pisahkan dia 10 meter jaraknya, dipisahkan dia, isolasi dia. Sementara kita panggil petugas untuk pengobatan itu. Karena untuk sementara vaksin yang dibutuhkan itu belum ada. Sama dengan corona juga begitu. Vaksin yang dibutuhkan sampai hari ini belum ada. Nah, jadi kita dari pemerintah Kabupaten Sika sementara membuat pendataan yang kemarin Pak Heri sama Ibu Dorang lakukan itu untuk persiapan ke depannya. Jadi sambil kita persiapan ke depan, kita juga menjaga keadaan di kampung kita. Babi itu jangan dikeluarkan, kalau bisa selalu harus bersihkan kandang itu supaya jangan sampai terjangkit itu. Nah, nanti dengan pendataan yang sudah dapat terkumpul semua itu nanti baru pemerintah akan buat program ke depan. Kalau memang sudah bisa ditemukan dia punya vaksin, nah dengan vaksin itu baru akan dilakukan pelaksanaan suntik di lapangan. Selama ini virusnya belum ada, jadi untuk mendata dulu gitu, karena data untuk ternak babi juga masih ada simpang siur, ya, baik itu dari petugas peternakan atau dari desa atau kita penyuluh juga. Mudah-mudahan dengan pendataan ini kita bisa mendapatkan satu data yang akurat dan satu. Jadi dari peternakan sama, kita dari penyuluh juga sama, barangkali dari desa juga barangkali ada buat pendataan. Mudah-mudahan sama. Ini gambaran tentang ternak babi. Jadi sekilas itu saja yang saya bisa kasih informasi untuk Bapak Ibu sekalian. Tolong diperhatikan kandangnya itu saja. Dan makanan juga ingat Bapak, kalau bisa itu jangan kasih makan makanan yang mentah langsung ke ternak babi. Paling tidak dimasak dulu atau buat perlayuan dikukus dulu baru dikasih makan. Jangan masih dingin-dingin atau mentah begitu kita kasih. Kalau bisa direbus dulu baru dikasih. Karena makanan itu juga bisa menyebabkan penyakit itu. Dia kalau makan makanan yang belum masak itu kadang-kadang juga kondisi tubuh juga tidak betul. Tergantung mama orang punya kebiasaan itu bagaimana. Jadi untuk kebiasaan itu paling tidak kita harus rubah sedikit supaya kita punya babi ini jangan sampai terserang virus. Itu saja. Karena kita punya babi ini, kita orang Mamere ini adat. Nah kalau kita punya babi sudah pada mati ya kan kasihan. Nah ini juga program pemerintah kabupaten untuk kita sama-sama mencegah. Itu memang penyuluhan ini juga teman-teman dari BPP juga melakukan, teman-teman dari Puskeswan juga, dari desa juga barangkali, kecamatan juga sering-sering kita mengingatkan Bapak Ibu sekalian, tolong kandang itu dibersihkan, ternak itu dibersihkan, dia punya tempat makan, tempat minum juga diperhatikan. Jadi saya rasa itu saja untuk sementara, nanti kalau mau diskusi atau apa sebentar baru kita lanjut lagi. Ya? Oke, selamat sore Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Mama. Karena Bebe, ini bahwa menyangkut babi,